Sejak aku masih kanak-kanak sampai aku berkeluarga dengan 2 orang anak yang masih kecil-kecil, Sariman sudah berjualan mie keliling di desaku. Sariman adalah perantauan dan aslinya daerah Gunung Kidul. Di desaku ia mengontrak rumah, tidak tentu. Kadang berpindah-pindah menurut kecocokan dengan orang yang punya rumah. Lantas, apa sebabnya yang punya rumah sering tidak mau memperpanjang kontraknya sehingga Sariman harus sering berpindah-pindah kontrakan? Kadang karena bagian rumah yang dikontrak Sariman akan dibangun menjadi lebih baik. Hal ini karena seringkali bagian rumah yang dikontrak Sariman adalah bagian rumah yang paling jelek. Bahkan, kadang terkesan bagian rumah itu sebetulnya tidak layak huni. Dan hal ini dengan tujuan agar kontrakannya murah. Menyadari dia hanya sebagai pedagang kecil, modalnya kecil, untungnya juga kecil. Selain untuk makan ia sendiri sehari-hari di perantauan, ia juga harus menyisihkan sebagian untuk menghidupi anak istrinya di kampung. Maka, ia hanya berani mengontrak rumah yang paling jelek dan murah. Tetapi kadang pindahnya Sariman juga karena yang punya rumah akan menaikkan uang sewanya. Namun, Sariman tidak sanggup maka ia memilih untuk pindah rumah kontrakan di tempat lain. Dan belakangan Sariman menempati rumah di sebelah rumahku. Waktu itu rumah yang bersebelahan dengan rumah pemiliknya itu masih jelek. Dan Sariman tidak diharuskan membayar. Hanya disuruh menempati begitu saja. Memang, Pak Saiman pemilik rumah itu suka menolong orang-orang yang kekurangan. Tapi ketika rumah itu akan dibangun, Sariman terpaksa harus pindah. Dan entah kemana pindahnya pun aku tidak tahu. Hanya kemudian Sariman sudah tidak kelihatan berkeliling di desaku. Karena biasanya kalau pindah Sariman tidak jauh dari rumah kontrakan lama. Mungkin maksudnya agar tidak kehilangan para pelanggannya. Namun entah apa sebabnya yang terakhir ini ia pindah begitu jauh. Sampai-sampai kami tidak tahu di mana pindahnya. Singkat cerita, lama setelah Sariman tidak keliling berjualan mie ganti ada orang lain yang berjualan mie di desaku. Kalau Sariman di desaku terkenal dengan nama mie tok-tok, saat menawarkan dagangannya, ia memanggil-manggil pembeli dengan cara memukuli belahan bambu sehingga berbunyi tok-tok. Namun, penjual mie yang baru ini terkenal dengan nama mie dung-dung. Hal ini karena kalau dia berkeliling memanggil-manggil pelanggannya dengan memukul-mukul kentongan besar yang dipukul berbunyi dung-dung. Suara yang terkesan monoton, tidak seindah irama suara belahan bambu Sariman. Tapi, begitulah. Semua penjual mempunyai ciri khasnya sendiri-sendiri untuk menarik perhatian pembelinya dan untuk mengabarkan kehadirannya. Namun mie dung-dung, setelah merasa banyak mendapat pelanggan, ia tidak mau lagi keliling desa. Ia lebih suka menggelar dagangannya di sudut desa dengan gerobaknya di tepi jalan raya di depan kantor desa. Dan ternyata, mie dung-dung tetap laris dicari para pembelinya. Iya, itu karena orang tidak perlu menunggu mie dung-dung lewat di depan rumahnya yang kadang sudah sangat malam. Sekarang, kapanpun orang ingin membeli mie, mereka dapat datang dan memesan di depan kantor desa tempat mie dung-dung mangkal meskipun terkadang juga harus sabar mengantri. Setelah lama sekali tidak terdengar suara tok-tok, kini suara itu terdengar lagi. Namun,
Yang berjualan bukanlah Sariman tetapi anak laki-lakinya yang dulu sering diajak berkeliling menemani ayahnya kalau sedang liburan sekolah. Seperti halnya Midung-dung, Mitoktok anak Sariman ini juga tidak menggunakan anggring dipikul keliling kampung seperti ayahnya dulu. Namun, menggunakan gerobak yang didorong keliling desa. Dan meskipun sekarang yang berjualan mie tok-tok bukan lagi Sariman tetapi bagi orang desaku sama saja, penjual mie dengan gerobak surungan itu dipanggil Sariman. Memang, nama Sariman dan mie tok-tok bagi orang desaku adalah identik. Karena Sariman sudah lama sekali berkeliling menjual mie dengan cara itu di desaku. Suara pukulan belahan bambunya khas untuk membangunkan orang-orang yang sedang terlelap tidur tengah malam, yang kebetulan perutnya keroncongan, atau lidahnya sudah ketagihan bergoyang merasakan lezatnya mie godok atau mie goreng buatan Sariman. Singkat cerita, seminggu sudah Sariman Junior berjualan di desaku. Setiap malam ia menjajakan dagangannya keliling desa menurut rute yang biasa dilakukan ayahnya dulu. Dan satu dua orang-orang tua yang sudah kenal pukulan bilah bambu tanda pengenal Sariman keluar untuk membeli sekaligus untuk mengobati rasa rindunya kepada Sariman. Dan tentunya, masakannya yang dulu pernah menjadi bagian dari desaku. Namun, suara itu masih asing bagi anak-anak zaman sekarang sehingga mereka tidak tertarik. Kalau ingin makan mie, anak-anak lebih suka membeli mie di tempat mangkalnya Midung-dung. Dan iya, hingga sampai malam yang ketujuh ini dagangan mie milik Sariman Junior masih kurang laris tidak seperti orang tuanya dulu. Hal ini karena orang tua para pelanggan mie masakan Sariman dulu sudah banyak yang meninggal. Sedangkan anak cucunya banyak yang sudah terlanjur menyukai masakan Midung-dung. Malam ini hujan gerimis turun sejak sore hari. Jalanan nampak sepi, orang-orang enggan keluar rumah. Dan mestinya orang-orang yang ketagihan mie akan enggan pergi ke depan kantor desa untuk membeli Midung-dung. Mereka enggan terkena siraman hujan gerimis yang mengguyur jalan yang akan mereka lalui. Sehingga mereka akan lebih suka menunggu kedatangan Sariman Junior untuk membeli mie tok-tok. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Sebab sampai jam 10 malam tidak ada orang yang menyambut pukulan bilah bambunya dan menghadang perjalanannya untuk memborong mie dagangannya. Sontak, Sariman Junior hampir putus asa. Namun harapannya menyala ketika tiba-tiba di jembatan desa ia melihat dua orang. Mungkin itu adalah ayah dan anak laki-lakinya yang sedang menunggunya dengan piring di tangannya. Lantas, hati Sariman Junior jadi lega penuh rasa syukur. Mie rebus 2 mas, tidak pakai kubis 1, ayam dan bawang gorengnya yang banyak ya mas, biar sedap. Ujar pembeli yang tua memesan mie rebus. Orang tua itu dengan anaknya lalu duduk di pagar jembatan menunggu masakan yang dipesan siap disajikan. Sementara payung besar terkembang, melindungi mereka dari guyuran hujan dan gerimis. Sariman pun segera memasak mie pesanan orang itu satu persatu. Dua orang itu tampak sabar menunggu masakan Sariman. Memang, kalau jajan mie sangat membutuhkan kesabaran, lebih-lebih kalau memasaknya satu persatu. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian pesanan mie-nya sudah matang 1. Lalu, mie pun dituang di piring kemudian disajikan kepada pembeli. Dan pembeli yang tua menerima pesanannya yang sudah matang dan segera melahapnya. Kini Sariman Junior segera berganti memasakkan pesanan mie yang satunya lagi.
Sebelumnya ia menambahkan arang di tungkunya terlebih dahulu. Tangannya lalu sibuk melipasi tungku itu biar apinya membesar. Sementara tangan yang satunya lagi menuang bumbu dan mulai memasak. Aku makan duluan ya nak. Kamu anak muda kalau makan kan cepat. Jadi kamu yang belakangan saja. Kata si pembeli tua kepada anaknya. Iya, silakan ya makan dulu. Saya yang belakangan saja tidak apa-apa. Jawab anaknya. Setelah berbasa-basi dengan anaknya, orang tua itu segera mulai makan mie yang masih mengepulkan asap tanda masih panas. Barangkali karena sudah tidak kuat menahan kangennya pada masakan Sariman. Atau mungkin karena sudah sangat lapar, orang tua itu tidak sabar menunggu minyak dingin. Terlihat, ia dengan rakusnya segera menyodok mie yang masih panas tanpa ditiup-tiup agar dingin terlebih dahulu. Waduh, panas-panas. Melepuh lidahku. Aduh. Rintih orang tua itu kepanasan. Coba lihat nak, lidahku melepuh apa tidak? Ujar orang tua itu kepada anaknya. Ayah ini tidak sabaran, tidak mau titiup dulu. Ya terang saja melepuh lidahnya. Ujar sang anak. Kemudian, orang tua itu beralih menghadapkan muka kepada Sariman Junior yang sedang asik memasakkan mie rebus untuk pembeli yang satunya lagi. Apa betul lidah saya melepuh, Mas? Coba lihat, Mas. Lidah saya ini apa betul melepuh kepanasan atau tidak? Ujar sang bapak. Ya jelas lidah bapak melepuh. Lawang bapak tidak mau sabaran. Mie masih panas tanpa ditiup-tiup keburu dimakan. Jawab Sariman Junior sembari terus masak. Ia menambahkan bumbu yang sudah dikemas dalam botol tanpa menoleh kepada Pak Tua yang bertanya itu. Jadi anak muda itu Mbok Ya yang sopan, menghormati orang tua, diajak bicara, ditanya orang tua kok menoleh saja tidak. Ini lo lihat lidahku melepuh apa tidak? Tanya orang tua itu dengan nada tinggi agak marah karena merasa disepelekan. Sontak Sariman Junior merasa takut. Ia tidak menyangka pembeli yang baru dikenalnya ini ternyata selain tidak sabaran juga pemarah. Lantas, ia pun segera menoleh memandang lidah Pak Tua tersebut. Dan setelah tahu kalau penjual mie itu mau menoleh memandang lidahnya, Pak Tua itu pun lantas menjulurkan lidahnya. Namun Sariman Junior kaget bukan kepalang. Betapa tidak, karena lidah Pak Tua itu menjulur panjang sekali sampai menyentuh tanah. Sariman terkejut dan ketakutan melihat pemandangan yang tidak masuk akal itu. Kini sudah jelas yang ada di hadapannya ini bukan orang biasa. Lantas tanpa pikir panjang, Sariman Junior pun segera berlari pontang-panting mendorong gerobaknya menjauhi tempat itu. Iya, tidak peduli kalau mie-nya belum dibayar. Singkat cerita, setelah agak jauh Sariman Junior berjalan pelan-pelan menyesali nasibnya malam ini. Mimpi apa aku semalam? Sejak sore tidak ada pembeli. Ini ada pembeli 2 orang saja ternyata lelembut. Gerutu Sariman Junior sembari terus berjalan meneruskan langkahnya menyusuri jalanan desa yang sepi sembari sesekali berhenti untuk memukuli belahan bambunya. Tapi biarlah itu tadi sebagai korban.
Kata orang kalau berjualan malam hari bertemu dengan hantu, dan tanpa sengaja memenuhi pesanan hantu yang pura-pura menjadi pembeli, tidak lama kemudian dagangannya akan laris. Ya, semoga saja begitu, ujar Sariman Junior dalam hati penuh harapan. Mi, beli, Mi tok-tok, sini dong aku mau beli. Terdengar teriakan calon pembeli dari kejauhan. Sariman Junior geragapan terkejut mendengar panggilan tiba-tiba. Lamunannya bujar dan ia segera mengarahkan gerobaknya ke arah suara yang memanggilnya itu. Nampak ada rumah besar memanjang dengan lampu menyala terang benderang. Ada banyak orang tua sedang menunggu kedatangannya di teras rumah. Sariman Junior pun heran. Wah, kok sekarang di tempat ini ada rumah baru yang penghuninya orang-orang tua yang banyak sekali? Ujar Sariman dalam hati. Ada sekitar 15 orang menurut hitungannya sekilas. Jangan heran, Mas. Kami semua ini memang sudah tua-tua, dan rumah ini memang panti jompo, tempat penampungan orang-orang tua. Kalau ayahmu tentu sudah kenal kepada kami semua. Tapi kalau kamu, ya saya memaklumi kalau belum kenal. Lawong kamu itu kan anaknya Sariman penjual mie keliling dulu itu kan. Kamu masih kecil, belum kenal kami waktu ayahmu berkeliling jualan mie di sini. Ujar salah satu orang tua yang sudah memanggilnya. Sariman Junior hanya dapat mengangguk-anggukan kepalanya meskipun sebetulnya masih ragu-ragu. Karena seingatnya di desa ini dulu tidak ada panti jompo. Namun entahlah, kalau sekarang sudah didirikan yang baru mengingat banyaknya orang-orang tua jompo di desa ini. Memang anak-anak sekarang suka sibuk, sehingga mereka tidak sempat mengurus orang tuanya yang sudah jompo, pikun, dan suka punya keinginan macam-macam untuk mengusir rasa kesepiannya. Aku minta mie goreng, Mas. Pinta salah seorang. Kalau aku mie rebus saja, pinta yang lainnya. Capcay rebusnya ada kan, Mas? Aku minta capcay rebus saja ya. Pinta yang lainnya lagi. Kalau aku minta apa ya? Nasi goreng saja. Iya, aku minta dibuatkan nasi goreng saja. Pinta yang lainnya lagi. Kalau bisa aku minta dibikinkan mie mawut nasi campur mie. Ujar yang lainnya lagi. Kalau bisa aku minta nasi rebus saja. Aba yang lainnya lagi. Begitulah. Orang-orang tua di panti jompo itu berebut memesan masakan kesukaannya kepada Sariman Junior. Sabar-sabar, semua nanti akan mendapat bagian. Mie dan nasi saya masih banyak. Ujar Sariman Junior dengan sabar. Mas, nanti kalau sudah matang pesanan saya diantar ke kamarku ya. Aku akan melanjutkan membaca buku di kamar. Ujar salah seorang dari orang-orang tua itu. Aku juga, Mas. Iya, aku juga. Ujar yang lainnya lagi. Orang-orang tua itu berpesan sembari menitipkan piring masing-masing yang tiba-tiba saja sudah ada di tangan mereka. Piring-piring ditumpuk ditaruh di atas gerobak dorong. Lantas, mereka pun pergi masuk ke kamar mereka sendiri-sendiri.
Dalam sekejap mata mereka semua sudah menghilang tidak kelihatan, meninggalkan Sariman Junior yang kebingungan menandai orang-orang tua dan pesanan masakannya yang berbeda-beda itu. Yang penting aku masih ingat pesanannya. Mie rebus 5, mie goreng 3, nasi goreng 4, mie mawut 2, nasi rebus 1. Batin Sariman Junior. Sariman pun segera memasak pesanan para penghuni panti jompo itu dengan penuh semangat. Betul kan? Penjual makanan malam kalau sebelumnya sudah dibeli oleh lembut, itu pertanda kalau dagangannya mau laris. Nyatanya sekarang baru beberapa langkah dari tempat aku diganggu lembut ayah dan anak tadi, aku sudah diborong orang-orang tua panti jompo yang banyak sekali. Ini betul-betul rezeki nomplok, kata Sariman Junior sembari tersenyum-senyum bersemangat memasak mie goreng. Singkat cerita, satu persatu masakan yang sudah matang diantar ke kamar. Satu persatu pintu kamar pun diketuk. Ditanyakan benarkah masakan yang sudah siap itu pesanannya. Dan kalau benar masakan itu ditaruh di meja yang ada di kamar tersebut. Kalau salah, Sariman Junior segera keluar mengganti mengetuk kamar lainnya sampai menemukan pemesannya. Bolak-balik, Sariman Junior memasak mie atau nasi pesanan orang-orang tua penghuni panti jompo itu sampai semua kebagian. Setelah semuanya selesai, Sariman Junior lalu duduk-duduk melepas lelah di teras rumah panti jompo. Ia bersandar di tiang teras, menunggu orang-orang tua itu selesai makan. Ditunggu-tunggu, tapi perasaan lama sekali mereka menyelesaikan makanannya. Mereka tidak kunjung datang membayar masakan pesanan yang sudah dimakannya. Mau mendatangi kamar mereka satu persatu, menanyakan bayarannya, tapi rasanya kok tidak sopan. Lawong ya orang-orang tua, sudah pikun, makan mie dan nasi saja ya lama sekali. Panas-panas ditiup-tiup dulu sampai betul-betul dingin dan baru dimakan. Apalagi kalau makannya sembari membaca koran atau membaca buku. Pasti lama sekali kan? Batin Sariman Junior dalam hati. Namun, karena terlalu lama menunggu ditambah badan pegal dan kaki lelah berjalan bolak-balik mengantar makanan ke kamar-kamar yang belum tentu pas pemesannya, Sariman Junior yang duduk layar-layar bersandar di yang teras tahu-tahu sudah beralih ke alam mimpi. Iya, kini tertidur pula sembari mengorok. Singkat cerita, pagi hari matahari sudah naik secengkal di atas permukaan tanah. Hangatnya memijat-mijat tubuh Sariman Junior. Namun begitupun ia masih enggan bangun. Tubuhnya masih terasa begal-begal. Barulah ketika tangan Mbah Mintok kincang sang juru kunci makam menggoyang-goyangkan badan Sariman Junior. Bersamaan menyengatnya sinar matahari yang sudah memanjat sepenggalah, Sariman Junior membuka matanya. Ia terkejut mendapati dirinya tertidur di bawah pohon kamboja di tengah-tengah makam Sasana Laya Pengkol. Sementara gerobak mie-nya terlihat berada di sela-sela batu nisan. Aneh, bagaimana gerobak itu bisa ia dorong sampai ke situ, padahal nisan-nisan di kuburan ini berserakan tidak teratur kecuali hanya membujur arah utara-selatan. Jangankan jalan untuk lewat gerobak mie, untuk orang-orang berjalan memikul jenazah saja susahnya bukan main. Harus menginjak-injak batu nisan yang dilalui karena hampir tidak adanya jalan di sela-sela makam. Sontak Sariman Junior pun merasa heran.
Karena perasaannya tadi malam ketika lewat menuju teras panti jompo, jalan yang dilaluinya lebar dan lurus. Bahkan, panti jompo itu sendiri diterangi lampu terang benderang. Halamannya pun cukup luas. Tapi kenapa sekarang ia berada di tengah-tengah kuburan yang padat dengan batu nisan berserakan tidak teratur? Juga, rumput-rumput liar tumbuh sampai setinggi lutut. Bang Minto Kinjeng, sang juru kunci makam yang paham dengan apa yang telah terjadi kepada penjual mie keliling itu, memberi minum air putih kepada Sariman Junior. Air putih dalam botol itu sebetulnya adalah bekalnya kalau nanti kehausan ketika membersihkan makam. Dan kini, ia relakan untuk mengembalikan ketenangan dan kesadaran Sariman Junior. Singkat cerita, setelah minum beberapa teguk air putih, Sariman Junior menjadi lebih tenang. Tapi ia tetap heran mengetahui nasi gorengnya, mie goreng, mie rebus, mie maut, capcay dan nasi rebus buatannya berserakan di atas batu nisan. Setiap satu batu nisan di atasnya tersaji makanannya di atas daun kamboja. Jadi kamar-kamar yang didatanginya tadi malam adalah batu nisan kuburan orang-orang tua. Namun anehnya memang tidak ada masakannya yang diletakkan di atas kuburan anak-anak. Apalagi kuburan anak-anak yang belum lama meninggal. Tidak hanya itu, pagi itu juga orang-orang dibuat heran melihat ada mie rebus berhamburan dikerubungi semu di jembatan desa. Begitulah, Sariman Junior pun membayangkan beratnya dulu orang tuanya mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Oleh sebab itu, setelah kejadian itu Sariman Junior belajar banyak. Belajar untuk menghargai dan selalu mencintai orang tuanya.